اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الهادي برهانه المبسط بالرجال كرمه وإحسانه تعالى مجد وعظم شأنه ونقل ما تعالى علما وبشر من فائد منات ما جعل به في أقداره قسما فأرسل وشر خلقه وجمع به الرحمن تعلق قدر ونزل بخلقه وادر عبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم شهادة الغيوب فما جناد من الذين كرم بالمنان وبعد هذا فالذي برز من حضرة الحسان سورة كاملة زارت به هيكل محمود سورة كاملة زارت به هيكل محمود سورة كاملة زارت به هيكل محمود وتعطرت بدنيا كما في الوجود ودرست من العوالم بالترام تقريب
صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. بسم الله والنجم إذا إلى
ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Allah subhanahu Masya Allah la quwwata illa billah. Ya hayyu ya qayyum agisuna birahmatika amma ba'd. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini di tengah pandemi Covid-19 kita melaksanakan Isra wal Mi'raj. Sebentar lagi Abu Ya akan memberikan pemaparan seputar Isra wal Mi'raj. Tapi paling tidak Isra wal Mi'raj ini adalah ujian bagi keimanan orang-orang beriman kepada Allah tentang peristiwa yang sulit untuk dicerna oleh akal manusia. Jadi Isra wal Mi'raj adalah ujian bagi kita kaum mukmin, apakah percaya atau tidak, apakah mengimani atau tidak tentang peristiwa-peristiwa yang sulit diterima dan dicerna oleh akal manusia. Dan pada peristiwa itu Allah memperlihatkan kebesaran dan kekuasaannya kepada kita umat muslim semuanya. Di samping itu kita juga memperingati haul Abah Gus Kumpul. Semoga dengan memperingati haul Waliullah, penyambung lidah Rasulullah, semoga rahmat dan karamah daripada Allah turun di benua kita sehingga daerah kita Kabupaten Balangan terhindar dari musibah, dari bencana, mara bahaya, dan semoga Covid-19 segera berlalu di benua kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal rida wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi alladzina hum ahlus safa wa sallama tasliman katsira ila yaumil wafa. Amma ba'du. Yang
yang dimuliakan Allah, para habaib, para alim ulama, para pejabat pemerintah, wabil khusus orang tua kita, Bapak Bupati beserta wakil. Walaupun umurnya lebih muda dari ulun, tapi tetap kita panggil orang tua karena bapaknya orang Balangan. Mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberi kesabaran untuk memimpin Balangan. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh segenap daripada jajaran pemerintah Balangan, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada siang hari ini bersama-sama kita diajak untuk kembali mengingat dan sekaligus menteladani peristiwa yang tidak akan pernah terjadi hanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini ada dan hanya beliaulah satu-satunya manusia yang dimanjakan oleh Allah untuk bisa bermuajahah, berhadap-hadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia ini. Peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bermula pada waktu itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berbahan tiduran di Hijr Ismail dengan dua orang, Abbas pamannya dan seorang lagi Ja'far bin Abi Thalib sepupunya. Kemudian datanglah malaikat Jibril. Jadi perlu saya bacakan, orang-orang bahari itu kalau peristiwa Isra Mi'raj, kalau peringatan Isra Mi'raj dibacakan hadisnya. Tapi saya bacakan langsung terjemahnya aja dulu. Karena waktunya memang waktu agak sedikit mepet. Kemudian berkata Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, aku disuruh oleh Allah untuk menjemput engkau, dan sebelum engkau nanti berhadapan dengan Allah, aku diperintahkan untuk membersihkan hatimu." Ya, bagaimana caranya? Ya dibedah, dioperasi. Tapi untuk urusan operasi ini kita nggak usah banyak bertanya lagi lah. Kenapa nggak boleh bertanya? Ya jelas dong, yang dioperasi makhluk yang terhebat di dunia, di alam, orang yang paling hebat. Sedangkan yang mengoperasi pun manusia nomor satu di langit, Jibril. Jadi nggak ada prosesnya nggak usah seperti proses manusia biasa. Kenapa? Karena Nabi adalah bukan manusia biasa. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyarun la kal bashar. Nabi Muhammad ini manusia tapi tidak seperti manusia. Tidak seperti manusia tapi manusia. Nah, heran kan? Orangnya memang manusia tapi keistimewaannya bukan seperti manusia, di atas daripada manusia, kehebatannya di atas. Jadi nggak perlu dibahas lagi. Andaikan Nabi Muhammad itu
di dalam dirinya terjadi sesuatu yang tidak masuk akal, itu biasa bagi beliau, karena beliau adalah manusia yang luar biasa. Singkatnya, kemudian dibedahlah Rasulullah dari bawah tenggorokan ini sampai mencapai perut, hampir masuk perut, kemudian dibuka, dikeluarkan hatinya. Berkata Jibril kepada malaikat Mikail, ambilkan aku nampan talam, ambilkan aku air zam-zam, agar aku mencuci hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah pencucian. Kalau manusia ngomong pencucian itu dari kotor menjadi bersih. Ada ya orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu ada hatinya kotor. Tapi itu kalau kita manusia biasa. Tapi kalau manusia luar biasa nggak seperti itu kisahnya. Nggak ada kotoran yang dikeluarkan dari hati. Bagaimana pembersihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Simtud Duror atau Maulid Al-Habsyi, di dalam satu syairnya beliau mengatakan, wa ma akhraja min qalbihi adha walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Tidaklah sekali-kali dikeluarkan hati Nabi Muhammad dan dibersihkan itu dari kotoran-kotoran, tidak, tetapi dikeluarkannya hati Nabi Muhammad dan dibersihkannya hati Nabi Muhammad dari bersih menjadi tambah bersih. Nah, beda kan? Kalau kita orang biasa ini dari kotor jadi bersih, cuci baju asalnya kotor jadi bersih, cuci piring asalnya kotor jadi bersih. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bersih tambah bersih. Ini sedikit proses. Setelah dibersihkan bersih, kemudian wa mala'a ilman wa yaqinan wa hikmatan wa hilman. 4. Setelah dibersihkan, kemudian hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditambah lagi, dipenuhi, diisi. Kalau zaman sekarang dicas. Nomor 1 diisi dengan ilmu, yang kedua diisi dengan keyakinan, yang ketiga diisi dengan hikmah, dan yang keempat diisi dengan kebijaksanaan. 4 perkara yang tentunya sangat penting karena ditambahkan kepada manusia yang sudah sangat hebat. Diketahui Nabi Muhammad itu ilmunya paling tinggi. Nabi Muhammad itu ilmunya paling lengkap. Nggak ada satupun ilmu yang di dunia ini kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilikinya. Tapi kenapa ditambah, dipenuhi lagi? Karena ilmu itu sangat penting. Kita melaksanakan ibadah itu pasti harus dengan ilmu kalau ingin ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah tanpa ilmu mardudun, ditolak sama Allah. Kalau kita urusan duniawi, urusan ijtimaiyah, kemasyarakatan, urusan pemerintahan, itu harus dengan ilmu. Bukan sembarangan. Ada prosedur dan tata caranya untuk mendapatkan kemaslahatan duniawiyah. Ada caranya bagaimana agar ekonomi itu baik, itu ada ilmu. Jadi urusan dunia pakai ilmu, urusan akhirat pakai ilmu, urusan dunia akhirat juga pakai ilmu. Tanpa ilmu maka gak bisa. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditambah ilmu. Mestinya kita ini harus meniru. Ilmu kita nggak ada apa-apanya. Kita ini ilmunya cuma sekedar lewat pengajian, masuk kanan, keluar kiri. Ilmu kita
Ketika kita di majelis seakan-akan penuh ilmunya, tapi ketika keluar dari majelis hilang ilmunya di tengah jalan. Diambili oleh pemandangan-pemandangan maksiat. Habis sudah ilmu kita. Ini yang perlu kita terapkan, ilmu. Kalau ingin selamat di akhirat, ilmu pakai. Kejar ilmu itu di mana? Karena ilmu adalah amalan yang paling tinggi dalam agama ini. Ilmu itu jangankan melaksanakan, hadir aja. Ilmu itu hadir aja itu lebih utama dari sembahyang 1000 rakaat. Saya yakin ya, orang yang hadir ini nggak ada yang sehari 1000 rakaat. Walaupun saya sendiri ya. Nggak ada. Ketika kita duduk di majelis-majelis ilmu, maka itu adalah keutamaan, bisa mengguli. Apabila ada orang yang sembahyangnya 1000 rakaat sehari, maka kita bisa mengguli mereka itu. Ini ilmu. Itu belum pelaksanaan ilmu, baru duduk aja. Ditambah lagi bonusnya lebih utama daripada menjenguk 1000 orang sakit, lebih utama daripada mengantar 1000 jenazah. Nah, ini ilmu dapat dibayangkan. Bagaimana kalau ilmu itu didapati? Bagaimana kalau ilmu itu diamalkan? Bagaimana ilmu itu kalau diajarkan? Wah, ini lain lagi urusannya ya. Orang yang seperti itu di atas sana, di langit, di alamnya malaikat, mereka dikenal, dipanggil duta lugoman, dipanggil dengan kehormatan yang tinggi. Makanya ulama-ulama itu walaupun nggak dihormati orang, sudah dihormati ya oleh yang di langit sana, ilmu. Kemudian yang kedua, keyakinan. Ini penting juga. Kita ambil sedikit-sedikit ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sangat paling kuat keyakinannya, tapi tetap ditambah. Kita ikuti ya. Keyakinan ini sangat hebat. Jadi kita umat Islam harus punya pedoman ya, bahwa keyakinan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari keadaan kita. Dari seharian kita, keyakinan ini jangan sampai kita lepas. Bersama-sama umat Islam, orang beriman, kita ini dalam bidang yang bagaimanapun, baik itu bidangnya pemimpin ataupun bidangnya rakyat, nomor satu, kita harus punya keyakinan bahwa kita ini sedang menolong agama Allah. Ya, walaupun Allah itu gak perlu pertolongan, gak perlu, cuma kita ingin cabai-cabai ikutlah. Seperti kita mengadakan haulan guru sekumpul ini, nggak perlu guru, nggak perlu, dengan doa kita cukup sudah beliau ini. Dan cuma kita kan inginlah dapat sedikit daripada keberkahan beliau. Allah itu nggak perlu kita apa mau ibadah kita, nggak perlu. Kita mau maksiat, Allah nggak mengurangi sedikit pun dari kemuliaannya. Tapi kita ini yang perlu kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kita harus yakin, kita harus punya pedoman bahwa keyakinan itu harus kuat. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu menolong agama Allah, kalau kamu menolong Allah, maka Allah lah yang akan menolong kau. Wa yusabbit aqdamakum, dan akan dikuatkan pijakanmu. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang kuat, maka janganlah kita pernah tidak menolong agama Allah. Nomor satu, agama Allah ini kita perhitungkan, kita tolong, kita baikkan, kita siarkan dengan keahlian masing-masing.
Sampean punya ahli apa? Tolong agama Allah. Punya keahlian apa? Tolong agama Allah, maka nanti Allah yang menolong kau. Kita ini kan sangat perlu pertolongan ya. Pertolongan si fulan, pertolongan, tapi kalau kita menolong agama Allah, itu dengan sendirinya Allah nanti semua yang menggerakkan segala kebaikan dan akan dikuatkan. Jadi niat yang pertama, kita itu siapapun orangnya ya. Yang pertama, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita hendaklah menolong agama Allah, mempertinggi syiar Allah. Kita tinggikan syiar Allah itu. Ini namanya yakin ya. Keyakinan ini jangan dilepaskan keyakinan. Kalau keyakinan sudah lepas dari diri kita, maka bahaya besar. Kita nggak ada yang nolong. Pertolongan manusia ini cuma basa-basi ya. Pertolongan manusia makhluk ini cuma basa-basi. Cari senangnya Bapak aja. Yang penting Bapak senang sudah. Tapi kalau karena Allah, oh hebat pertolongan ini. Allah akan turun tangan memberikan pertolongan kepada orang itu. Yang nomor dua, yang nomor tiga, hikmah. Nabi Muhammad ditambahkan hikmah. Hikmah itu termasuk adalah pengambilan ibarat, pengambilan ilmu daripada ilmu-ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala lewat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya keputusan ya. Mengambil ilmu, ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Kejadian-kejadian yang terjadi pada diri kita, kita ambil hikmahnya. Artinya begitu, diambil yang baik aja. Mungkin kejadian itu enggak kita sangka-sangka, tapi kita ambil. Mungkin di situ ada hikmahnya yang Allah berikan kepada kita. Yang nomor 4 tadi, kebijaksanaan. Allah menambah kebijaksanaan, padahal Nabi manusia yang paling bijaksana. Bijaksana itu adalah tengah-tengah, adil, gak condong ke kanan, gak condong ke kiri, bijaksana. Keputusan yang bijaksana itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin ya kita mengingatkan kepada Bapak Bupati kita ini yang masih baru, hendaklah segala keputusan itu diambil setelah kita menimbang dengan kebijaksanaan yang tidak merugikan si fulan, tidak merugikan si fulan, tidak merugikan bagian dan sebagiannya. Nah, itu kebijaksanaan. Tapi memang sulit, tapi insya Allah kalau orang manusia itu bijaksana, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya, Rasulullah akan mencintainya, dan manusia pun akan mencintainya. Ketika seorang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, dicintai oleh manusia, maka jadilah dia orang yang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini permulaan daripada Isra Mi'raj. Belum ceramah ya? Belum masih pembukaan aja. Setelah itu distempel ya, dikembalikan hati Nabi Muhammad, distempel resminya. Jadi kalau ada stempelnya Pak Bupati resmi berarti. Nah, resmi. Peristiwa Isra Mi'raj setelah distempel maka resmilah peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan dengan hambanya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa Palestina, yang telah diberikan keberkahan di sekitarnya dan untuk menunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaranku, sesungguhnya dia Allah
Maha mendengar dan Maha mengetahui atas segala apa yang diucapkan dan apa yang dikerjakan. Tidak ada satupun orang yang bisa menyembunyikan dari pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada kepura-puraan. Kalau sudah begitu, kalau orang beriman ini nggak ada, bahwa dia tahu selalu didengar oleh Allah, selalu dilihat oleh Allah, maka dia akan beramal dengan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malu ketika dia itu berbuat sesuatu yang bertentangan dengan Allah. Sekilas artinya, cuma di sini saya ngambil satu aja. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjelaskan dalam ayat tadi, alladzi barakna haulah, yang telah aku berikan keberkahan di sekitarnya. Masjidil Aqsa, tempat ibadah itu, kata Allah, aku berikan di sekitar masjid itu keberkahan. Berkah itu artinya cukup. Kita kalau mau lihat pada zaman sekarang, itu negara-negara di sekelilingnya dari Masjidil Aqsa itu negara yang hebat, yang subur ya. Negara yang buah-buahannya lain dengan negara lainnya. Di Mesir itu ada namanya jeruk. Kalau orang sana menyambatnya Abu Surah. Besar segini, manis lagi. Itu ada di Mesir. Ini kecil, di Indonesia kecil jeruknya. Nih, kecil ada di sini. Dan buah-buahan di sana, masya Allah, hebat-hebat, bagus-bagus. Makanya di Indonesia yang terkenal buah luar negeri. Karena Indonesia sendiri buahnya kecil-kecil, tapi cabenya padas dari dalam cabai rawit. Gak ada yang bisa nandingi pedasnya itu Indonesia. Kalau kita melihat ternyata secara lahiriahnya ya, negara yang terkaya itu ada di sana. Abu Dhabi, apalagi itu, Dubai, Allah terkenal, paling bangunan yang tertinggi itu ada di sana, yang termewah ada di sana, uang yang paling mahal ya di sana, dinar itu, uangnya aja emas, nggak sogeh bagaimana ya? Itu lahirnya begitu. Di Kuwait, padahal di Kuwait itu di sana itu tambangnya nggak ada, cuma yang ada cuma minyak tanah aja, minyak cuma satu. Kalau di Indonesia, masya Allah, di Indonesia minyak punya, ya punya kita ini, minyak punya kita, tambang punya, emas punya, intan ada, berlian ada, nikel, batu bara, lebih banyak lagi semua ada di Indonesia ini. Tapi nggak kenapa kok kita ini cuma seperti ini aja dari dulu. Mereka itu dulunya itu nggak pakai sandal, nggak punya apa-apa, beli sandal jepit itu nggak punya mereka. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan. Ini Allah yang memberikan keberkahan. Keberkahan itu sangat penting dan ada dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Andaikan ya orang-orang desa, suatu negara, suatu kota, penduduknya beriman kepada Allah, iman yang benar ya, bukan iman pura-pura, bukan cuma cari senangnya bos, benar-benar. Artinya kalau kerja itu kerja yang benar, jangan kerja kata orang Jawa selitat selintut. Apa selitat selintut itu? Seperti kerja tapi nggak kerja, waktu kantor habis di luar. Kan di sini gitu ya, benar. Ada yang hadir ini yang selintat selintut itu.
Oh tapi pegawai semua ini kan? Oh ya ada semua berarti. Kerja itu yang benar, jangan selintar-selintut, seliman-selimun, bim salah bim, jangan. Andaikan mereka seperti itu bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Kalau sudah waktunya, waktu zuhur datang semua ke Masjid Al-Akbar, sudah kan dekat, datang berjamaah semuanya. Jangan cuma hanya hari Jumat. Datang berjamaah. Nanti saya usulkan sama bupati ini kalau hari Jumat harus punya kegiatan Islami. Ini harus. Apakah itu pakai baju koko, apakah pakai gamis, apakah harus sembahyang di masjid sini? Nah itu ada harus. Seminggu sekali masa nggak bisa? Saya rasa bisa itu. Apa kata bupati nanti? Ini saya yang usul ini, terus terang aja. Saya ini sebagai penasehat sebetulnya. Cuma penasehatnya dari jauh gitu aja sudah. Pakai HP kadang-kadang. Jadi saya nasihatkan segini sama bupati ya. Jadi supaya iman bertakwa, kita harus ada program ya. Walaupun seminggu sekali program agami yang syiar, yang menonjol ya, yang ada seminggu sekali ya. Di kantor sudah lain terus. Nah kita sekali-kali ada hari-hari seperti hari Jumat ini apa yang menonjol? Apa pakai kopiah putih semua? Apa baju putih semua? Terserah kan? Baju kuku ya. Atau begamis semua. Kalau di Batu Licin, Azhar itu dulu pakai gamis tahu saya. Tapi kalau hari Jumat pegawainya semua pegamis. Nah, jadi hebat itu. Bila perlu pakai imamah. Wah, hebat. Syiar ya. Bila perlu, kalau perlu ya. Mungkin dari golongan UI-nya itu bisa itu. Jadi biar hebat, kelihatan keren gitu ya. Gak apa-apa. Barangkali dapat berkahnya sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wattaqo, bagaimana kata Allah kalau ahlul balad, kalau orang-orang ahli desa, kota, semua negara mereka beriman dan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, la fatahna alaihim barakat, akan aku bukakan kepada mereka keberkahan yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi. Hujan nggak bawa banjir. Selama ini kan nggak bawa banjir ya. Mudah-mudahan datang hujan nggak membawa banjir, malah membawa berkah. Nah, ini barokah. Jadi tergantung siapa? Tergantung penduduknya. Kalau penduduknya baik, penduduknya beriman, Allah pasti akan mendatangkan berkah. Seperti negara-negara di sana itu berkah. Padahal cuma satu. Hanya minyak bisa begitu hebat. Di sini kita semuanya ada, semuanya kita punya. Kalau di luar negeri itu nggak sehebat Indonesia ya. Indonesia ini paling hebatnya negara. Coba sampean kalau ke Amerika. Ini Pak Bupati dulu pernah ke Amerika belum? Nanti kalau ke Amerika coba cari di sana. Adakah di sana wadai bintang? Nggak ada di sana. Di sana sampean mau cari apa? Nggak ada. Mau cari nasi rawon? Nggak ada di sana. Mau nasi pecel, rujak cingur? Nggak ada di sana. Bingung sampean. Tapi kalau di Indonesia, macam-macam makan. Sampai masuk ke terminal itu segala macam makanan ada. Mulai dari yang oles-oles. Itu di Amerika nggak ada oles-oles, nggak ada. Yang ada cuma di Indonesia. Apalagi ada lagi yang baru itu yang pakai namanya sambal setan. Saya bilang kalau sambal setan yang makan setan juga ini. Ya Allah, berkah. Nah ini keberkahan. Jadi satu negara akan jadi negara yang berkah apabila penduduknya beriman kepada Allah, yakin, menjalankan perintah Allah dengan baik. Nah, jadi tugasnya itu, jadi pemimpin ini tugasnya mengarahkan bagaimana rakyat itu supaya benar-benar beriman kepada Allah. Gak bingung, kalau sudah beriman kepada Allah gak bingung, sudah semuanya Allah yang menjadikan. Nah sementara ini kan kita itu imannya masih tipis. Ini takut, itu takut, padahal Allah semua yang menjadikan. Nah, kalau kita menerima dengan baik, beriman, habis sudah selesai urusannya. Jadi itu para hadirin dan hadirat sekalian, mudah-mudahan
kita yang hadir pada pagi hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita telah melaksanakan mengingat peristiwa yang sangat besar yang tidak akan ada lagi setelah ini. Setelah ini tidak akan ada lagi peristiwa Isra Mi'raj kecuali hanya kita memperingati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang-orang yang selalu beriman kepada Allah, orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal. Demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah yawmil qiyamah wa masyayikhina asatidina wa liwalidina wa amatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal muslimina wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ذكر لا إله إلا الله. 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 إله إلا الله. لا 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 إله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم والنصير. تقبلنا تلوم النور العظيم وما صبحناها وما صليناها وما هللنا مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح جميع آله وأصحابه أجمعين وإلى أرواح جميع ذرية رسول الله يوم القيامة وإلى أرواح جميع مشايخنا ولأساتذتنا ولوالدينا ولأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفهم واجعل جنة منازلهم ومساكنهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات. صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات. صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات.
وترفعنا به إنك على درجة وتبلغنا بأصلوائهم من جميع الخيرات بالحياة وبعد. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا بين الصراط المستقيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمورنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين.